Argentina, champions of the world. Sampdoria mengalami berbagai pasang surut. Sempat menggemparkan dunia karena menjadi juara Serie A Italia untuk pertama kali pada 1990-1991. Nasib mereka kini berubah drastis. Klub legendaris Liga Italia Sampdoria dipastikan terdegradasi ke Serie B musim depan. Kepastian itu didapat setelah mereka menelan kekalahan di markas Udinese pada pekan ke-34 Senin 8 Mei 2023. Sampdoria kalah 2 gol tanpa balas dari Udinese. Kedua gol tim tuan rumah dicetak oleh Roberto Parreira dan Adam Masina pada paruh pertama. Sampdoria adalah klub yang fenomenal. Ia pernah naik dalam kasta tertinggi di Serie A dan melahirkan pemain-pemain terbaik di masanya. Tim Serie A pertama yang terdegradasi musim ini. Satu tim Liga Italia sudah memastikan turun divisi musim depan. Mereka adalah Sampdoria. Ya, Sampdoria dipastikan terlempar dari Serie A sekaligus menjadi tim pertama di Liga Italia musim 2022-2023 yang turun divisi. Saat ini Il Sam baru mengumpulkan 17 poin dari 34 pertandingan. Secara matematis dengan 4 laga tersisa maksimal 12 poin, Sampdoria dipastikan degradasi. Mereka tak bisa mengejar poin yang didapat Hellas Verona 30 poin. Poin maksimal yang didapat Sampdoria hanya 29 jika menang pada 4 laga tersisa. Itu berarti Sampdoria akan bermain di Serie B untuk pertama kalinya sejak promosi pada musim 2012-2013 silam. Kian mengenaskan karena rival sekota mereka Genoa justru akan kembali promosi ke Serie A setelah berhasil mengunci posisi runner-up klasemen Serie B di bawah Frosinone yang jadi juara. Catatan pahit lainnya dari terdegradasinya Sampdoria musim ini adalah mereka berpotensi memulai kompetisi musim depan bukan dari Serie B, melainkan Serie D. Pasalnya, Il Sam saat ini memiliki masalah keuangan serius yang membuat Presiden Massimo Ferrero mundur namun tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Adapun upaya dari Dewan Direksi untuk menjual klub telah diblokir oleh Massimo Ferrero. Sehingga ada kekhawatiran Sampdoria akan dinyatakan bangkrut di akhir musim dan itu berarti mereka harus memulai kompetisi musim depan dari Serie D. Sibuk jual pemain, lupa daratan. Sampdoria pernah berjaya sebagai tim besar di Italia dengan memenangkan Scudetto pada tahun 1991 dan mencapai final Piala Eropa di Wembley pada tahun berikutnya. Memasuki akhir musim 2022-2023, Sampdoria terpuruk di dasar klasemen. Padahal Iblu Cerciati pernah disinggahi pemain-pemain hebat. Para pemain itu bahkan menjadi sumber pendapatan Sampdoria karena berhasil dijual mahal ke klub lain. Pemain termahal yang dijual Sampdoria dalam sedekade terakhir demi meraih cuan banyak, seperti Patrick Schick. Patrick Schick merupakan pemain termahal yang dijual Sampdoria. Ia dilepas ke AS Roma dengan biaya 42 juta euro atau sekitar 693 miliar rupiah. Kesepakatan transfer ini rampung pada musim panas 2018. Walaupun harga transfernya cukup mahal, Schick malah gagal bersinar. Ia kesulitan mencetak gol di lini depan Il Giallorosso dalam 58 penampilan. Pemain berpaspor Republik Ceko ini hanya mencetak 8 gol dan 3 assist. Milan Skriniar. Sampdoria meraup pendapatan besar saat menjual Milan Skriniar. Ia sebenarnya baru 1,5 musim bersama Iblu Cerciati tetapi sudah diminati klub besar. Inter Milan akhirnya menjadi klub yang beruntung mendapatkan jasanya. Skriniar bergabung dengan Inter Milan seharga 34 juta euro atau sekitar 561 miliar rupiah pada musim panas 2017. Hasilnya pun terlihat, ia menjadi tulang punggung di jantung pertahanan Nerazzurri.
Ia sudah tampil sebanyak 246 kali. Lucas Torreira bersinar di Piala Dunia 2018 menjadi awal peningkatan karir seorang Lucas Torreira. Ia yang sebelumnya membela Sampdoria direkrut oleh Arsenal. Torreira bergabung dengan mahar 29 juta euro atau sekitar 478 miliar rupiah. Dalam 2 musim awal, Torreira menjadi andalan di lini tengah The Gunners. Sayangnya, ia mulai kehilangan tempat sejak Mikel Arteta ditunjuk sebagai pelatih anyar. Torreira dipinjamkan ke klub lain seperti Atletico Madrid dan Fiorentina. Dan masih ada yang lainnya, seperti Luis Muriel yang dibeli Sevilla dengan harga 24,5 juta euro atau sekitar 404 miliar rupiah. Dan ada juga Joachim Andersen, penjualannya ke Olympique Lyon menghasilkan keuntungan besar bagi Sampdoria. Andersen ditebus seharga 24 juta euro atau sekitar 396 miliar rupiah pada awal musim 2019-2020. Mereka telah menjadi anggota papan atas Italia sejak musim 2012-2013. Tetapi beberapa tahun terakhir berkutat dengan masalah keuangan, padahal mereka banyak keuntungan dari bisnis pemain yang mereka jual. Maaf dari pelatih. Lasam memang mengawali musim ini dengan kondisi tertatih-tatih. Dari 8 laga awal Serie A musim ini, Sampdoria hanya mampu memetik 2 poin. Ujungnya, manajer klub memecat Marco Giampolo dan menunjuk Dejan Stankovic untuk menangani tim utama Sampdoria pada Oktober lalu. Namun, penunjukan ex-gelandang Inter Milan itu tidak serta-merta membawa Sampdoria bisa bangkit. Lasam terus terpuruk, termasuk dengan torehan 5 kekalahan dan 2 hasil imbang dari 7 laga terakhir. Alienator Sampdoria Dejan Stankovic pun mengucapkan maaf kepada para fans atas pencapaian buruk timnya. Sebab ia sebetulnya ditunjuk menggantikan Marco Giampolo yang dipecat pada awal Oktober kemarin karena diyakini punya kualitas mengangkat performa tim. Saya benar-benar merasa kecewa dan sedih. Kami telah berusaha dan memberikan semua yang kami miliki, kata Stankovic seperti dikutip DAZN Selasa 19 Mei 2023. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata masih belum cukup. Saya sangat kecewa dan tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan kekecewaan ini, lanjut Stankovic. Saya tahu bahwa setiap supporter tidak ingin menerima hari ini, tetapi kami berjuang di lapangan dan mereka selalu berada di sisi kami. Klub ini pantas mendapatkan lebih karena indah luar dalam. Saya harap situasi ini dapat diselesaikan dengan cara sebaik mungkin, tutupnya. Dengan catatan seperti di atas, Sampdoria mengulang torehan buruk pada akhir musim 2010-2011. Saat itu Sampdoria juga terpaksa turun kasta ke Serie B. Namun Sampdoria hanya butuh semusim untuk bisa kembali ke Serie A. Klub yang bermarkas di Stadion Luigi Ferraris itu tercatat telah mengoleksi 1 Scudetto dan 4 trofi Coppa Italia sepanjang sejarah klub. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.